Salam, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Kita memasuki minggu yang pertama pada bulan April ini dan minggu yang ketiga beribadah bersama dengan keluarga tercinta. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kehidupan baru yang sangat indah pada hari ini. Kami dikuatkan dan dimampukan oleh Tuhan untuk kami dapat berkumpul bersama, memuji, memuliakan, dan menyembah Tuhan. Saat ini kami mau belajar firman-Mu. Mohon Tuhan memberi kami pengertian untuk kami dapat memahami firman Tuhan. Kami percaya hanya Tuhan yang mampu memberi kami pengertian. Di dalam kami belajar akan firman-Mu ya Tuhan. Ampunilah dan kasihanilah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini diambil daripada 1 Petrus 2 ayat 23 sehingga ayat 25. 1 Petrus 2 ayat 23 sehingga ayat 25. Sekali lagi saya katakan 1 Petrus 2 ayat 23 sehingga ayat 25 di bawah tema menyingkap penyelamatan oleh Kristus dan subtema salib kunci keselamatan Kristus. Saya bacakan teks ini di dalam terjemahan bahasa Malaysia. Apabila dia dicerca, dia tidak membalas dengan cercaan. Pada waktu dia menanggung penderitaan, dia tidak mengancam orang, tetapi dia mempercayakan diri kepada Allah yang adil itu. Kristus sendiri memikul dosa kita pada tubuhnya di kayu salib, supaya kita bebas daripada kuasa dosa, lalu hidup menurut kehendak Allah. Luka-luka Kristuslah yang menyembuhkan kamu. Dahulu kamu seperti domba yang sesat, tetapi sekarang kamu telah dibawa pulang untuk mengikut gembala dan pemelihara jiwa kamu. Firman ini menyatakan tentang kekuatan yang ada pada Yesus. Saya menggarisbawahi kekuatan, karena apabila saya membaca firman ini, saya mendapati secara pribadi tidak mudah atau sangat sukar untuk seseorang seperti saya mengatasi cabaran seperti yang dilalui oleh Yesus. Saudara dan saudari, perhatikan ayat 23. Ia dicaci atau dicerca. Sesungguhnya bukanlah sesuatu perkara yang patut diambil mudah, karena ia melibatkan banyak hal yang boleh berlaku dalam diri kita jika berhadapan dengan situasi seperti ini, karena ianya akan menimbulkan kemarahan dalam diri, dan apabila kita menjadi marah, maka pertengkaran akan berlaku, sehingga apapun yang dikerjakan tidak mampu untuk dilakukan atau diteruskan lagi. Namun Yesus mengatasinya. Saudara dan saudari dalam Kristus, hidup orang percaya adalah satu proses pembelajaran untuk menjadi serupa dengan Kristus, yaitu meneladani kekuatannya dalam menanggapi cabaran-cabaran yang dihadapinya. Cabaran yang dihadapi oleh Yesus bukan hanya berhadapan dengan cacian atau cercaan, bahkan dipukul dan
diperlakukan seperti orang bersalah, hanya semata-mata untuk melemahkannya dalam iman, mental, dan fisikal. Saudara-saudari, di dalam kehidupan kita ternyata banyak cabaran yang akan kita hadapi, seperti ekonomi, keluarga, pekerjaan, dan sebagainya. Semua ini akan membuatkan kita lemah, dan jika mempunyai kemampuan untuk mengatasinya pun, jika bukan berlandaskan Kristus, ianya akan menjadikan kita sombong dan angkuh juga. Dalam kata lain, dilemahkan dengan kejayaan yang ada padanya, karena tidak melihat kepada Yesus. Untuk menanggapi sesuatu hal, lihatlah kepada Yesus. Matius 16:33. Carilah dulu kerajaan Allah. Kuasa kegelapan iblis senantiasa mau menjauhkan dan melemahkan kita daripada Yesus. Saudara-saudari sekalian, saat ini kita berhadapan dengan wabak penyakit COVID-19. Seluruh dunia terkesan dengan keadaan yang sedang melanda kita sekarang. Apatah lagi sepanjang kehidupan kita, ibadah umum di gereja ditiadakan. Ketika itu iman menjadi persoalan. Di mana imanmu? Bagaimana dengan imanmu? Puji Tuhan, saudara, apabila setiap orang berdoa melihat kepada Yesus, maka kita diberikan hikmat untuk mengadakan ibadah umum atau hari Minggu dalam keluarga masing-masing. Kita bukan menjadi lemah, bahkan kita terus-menerus dikuatkan oleh Yesus di dalam keluarga kita. Jika selama ini kita mempunyai masalah di dalam keluarga kita, ambillah waktu ini untuk melihat Yesus. Pandanglah keluargamu dan ampunilah satu dengan yang lain. Tuhan Yesus diperlakukan seperti orang bersalah, namun Dia tidak melawannya dengan kejahatan, bahkan mengatasinya dengan kebaikan, agar semua orang beroleh kehidupan yang kekal dan sejati. Yohanes 3 ayat 16. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, manfaatkanlah setiap waktu kita melihat kepada Yesus, agar kita dapat terus dikuatkan seperti Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar sebentar tadi, khususnya dalam ibadah kami. Kesempatan yang ada pada kami ini beribadah dalam keluarga adalah satu waktu yang sangat indah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Mohon Tuhan terus memberikan kekuatan kepada kami, agar kami dapat terus melihat kepada Engkau. Saat ini Tuhan, kami mohon kepadamu untuk negara kami Malaysia dan seluruh dunia, untuk pemimpin dan kami semua dapat mengatasi dan melenyapkan wabak penyakit COVID-19 ini. Demikian petugas-petugas barisan hadapan. Tuhan, Engkau menguatkan dan memberi hikmat untuk melakukan tugas-tugas mereka, dan jauhkan mereka daripada wabak ini. Demikian kami semua ya Tuhan, Engkau melindungi dan menyertai di mana saja keberadaan setiap jemaat, khususnya di pola ini dan seluruh jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.